Perkenalkan, nama saya Fonia dengan NIM 223010503009. Di sini saya akan mempresentasikan responsi struktur data kelas E dengan Kak Eriko sebagai asprak. Di sini kami diminta untuk membuat program linguist dengan tema data pegawai untuk NIM yang berakhiran ganjil, kemudian disertai dengan tampilan menu yang terdiri dari tambah data depan belakang, hapus data depan belakang, dan menggunakan metode bebas. Di sini saya akan menggunakan metode selection sort dan sequential search. Baiklah, kita akan masuk ke dalam program. Sini yang pertama adalah seperti pada program C++ pada umumnya, di sini kita memasukkan include sebagai awal dari program. Kemudian di bagian struct data, di sini adalah variabel-variabel yang akan kita masukkan untuk program. Kemudian ada fungsi untuk menambah data dari depan. Di bagian ini adalah fungsi untuk menambahkan data dari depan, di mana user diminta untuk memasukkan data, nama, umur, dan pekerjaan. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menambahkan data dari belakang. Sama seperti sebelumnya, fungsi ini adalah untuk menambahkan data dari belakang, di mana user juga diminta untuk menambahkan data dari belakang yang akan ditampilkan pada program nantinya. Kemudian ada fungsi untuk menghapus data dari depan, di mana fungsi ini adalah fungsi untuk menghapus data. Fungsi ini akan menghapus data dari belakang yang telah dimasukkan. Kemudian program ini juga akan menampilkan linked list kosong ketika data itu sudah terhapus. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi untuk menghapus data dari belakang. Sama seperti sebelumnya, fungsi ini juga akan menghapus data yang telah kita masukkan, tetapi fungsi ini akan menghapus data yang kita inputkan dari yang terbelakang. Jadi fungsi ini akan menghapus data yang terakhir kita masukkan. Kemudian ada fungsi untuk mencetak data. Fungsi ini adalah fungsi di mana dia akan menampilkan data yang akan kita inputkan nantinya. Ketika data yang kita inputkan itu salah atau tidak ada, maka dia akan menampilkan linked list kosong. Kemudian ada fungsi untuk mencari data. Fungsi ini digunakan untuk mencari data dengan pencarian sekuensial, dan jika data tidak ditemukan atau tidak valid, maka menu pada output akan menampilkan seperti ini. Dan jika data ditemukan, maka output pada program juga akan menampilkan data ditemukan. Kemudian pada bagian ini, bagian pengurutan ini saya menggunakan selection sort, di mana bagian ini adalah untuk mencari atau mengurutkan data yang telah kita masukkan atau inputkan, maka dia akan terurutkan secara otomatis sesuai perintah program. Dan jika berhasil diurutkan, maka menu pada output akan muncul seperti ini. Linked list berhasil diurutkan berdasarkan nama. Kemudian ini adalah program untuk bagian menu, di mana di sini ada tambah data dari depan, tambah data dari belakang, hapus data dari depan, hapus data dari belakang, cetak data, cari data, urut data, dan keluar. Kemudian ini adalah program yang akan menampilkan output nanti ketika kita diminta untuk memasukkan nama, umur, dan pekerjaan yang kita ingin masukkan.
Kemudian ini adalah untuk pilihan kedua. Lalu ini adalah fungsi untuk memanggil ulang program, dimana ketika kita ingin mencari data atau nama yang ingin kita cari, maka fungsi ini akan mencari data yang kita inginkan. Kemudian jika data kita tidak valid atau salah, maka output akan menampilkan pilihan Anda salah. Baiklah, mari kita coba untuk run. Di sini seperti yang dilihat pada menu, di sini kita diminta untuk yang pertama kita diminta untuk menambahkan data dari depan. Misalnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan data dari belakang. Lalu seterusnya. Nah, kemudian kita bisa memilih cetak data untuk melihat hasil yang telah kita inputkan. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita juga bisa pilih untuk mencari data yang kita inginkan. Misalnya nama saya sendiri. Maka data telah ditemukan seperti ini. Kemudian juga kita bisa mengurutkan data. Link list berhasil diurutkan berdasarkan nama. Kemudian kita juga bisa mencoba menghapus dari depan. Sudah. Lalu kita juga bisa menghapus data dari belakang. Kemudian kita lihat pada cetak data lagi. Maka yang tersisa akan seperti ini. Sudah. Kemudian jika sudah selesai kita coba semua, maka kita bisa keluar dari program. Ya. Baiklah, sekian responsi dari saya. Terima kasih kepada asisten praktikum kami dan juga teman-teman.